Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Zakaria dengan NIM C2401211023 dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Informasi dan Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan keempat yaitu Key Basic. Pertama kita harus tahu dulu itu apa itu basic. Basic itu dikembangkan oleh G. Camney dan Thomas Eckert pada tahun 1960. Basic juga merupakan bahasa tingkat tinggi yang orientasinya itu ke pemecahan masalah. Lalu apa tujuan dari Key Basic itu sendiri? Key Basic itu memiliki tujuan menyediakan akses pemrograman bagi program non-teknologi. Lalu eh, mengatasi masalah kerumitan yang melekat pada bahasa pemrograman tertentu. Lalu terdapat modus dan juga modus operasi pada Key Basic, yaitu ada dua, direct mode dan juga indirect mode. Direct mode itu eh, modus secara langsung diperoleh per perintah dan hasilnya langsung ditampilkan. Bedanya dengan indirect mode adalah pemrograman dibuat terlebih dahulu, baru semuanya diproses, diurutkan. Urutan proses itu berdasarkan nomor basic yang sudah kita urutkan sebelumnya, karena kita harus mengurutkan programnya terlebih dahulu. Lalu statement. Statement pada Key Basic itu memiliki beberapa statement yaitu let, rem, print, input, goto, read, that, dan juga if then. Konstanta pada Key Basic terdapat konstanta numerik, yaitu diawali dalam bentuk angka, tidak perlu titik dua, dan juga non-numerik, nilai yang dihasilkan dalam tanda petik dua berupa huruf. Di sini saya akan menjelaskan salah satu PPT yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, di sini ada bahasa basic yang sudah saya jelaskan, yaitu pernyataan umum yang dapat disusun menjadi dalam sebuah program yang lengkap dan penggunaannya tepat. Lalu ada input dalam statementnya, yaitu untuk pernyataan masukan atau memasukkan data secara interaktif. Lalu ada let. Di sini let memiliki arti sebagai memasukkan nilai ke dalam variabel. Contohnya seperti ubahlah peubah yang terletak di sebelah kiri tanda sama dengan balasan yang diberikan di sebelah kanannya. Contohnya seperti ini. Print yang merupakan pernyataan keluaran output. Pernyataan input, let, print, dan end merupakan pernyataan umum jika tersusun mampu membentuk suatu komunikasi dasar antara komputer dengan user. Lalu ada penyusunan penyerataan antara bagaimana jika pernyataan yang ingin disusun kompleks atau panjang seperti pada gambar. Yang harus dilakukan ini yaitu menjabarkan terlebih dahulu ke dalam bentuk satu baris pemrograman, di mana X sama dengan A tambah B kurang C, tutup kurung, dikali dalam bentuk bintang, buka kurung B min D plus 2, tutup kurung, slash, buka kurung lagi 2 bintang, SQRT sebagai tanda pangkat, tutup kurung S min K, tutup kurung 3 kali, dan juga pangkat 2. Penyusunan penyeratannya akan terjadi seperti ini. Kita harus menyusun satu-satu. Ini yang dinamakan secara indirect mode, yaitu kita menyusun datanya satu-satu dan nanti akan dihasilkan di akhir. X1 dimasukkan dulu, A plus B min C dikali B min D plus 2, lalu di X2, 2 kali SQRT S min K, lalu X1 dibagi X2. X1 pangkat 2, lalu N. Di sini ada 20, 30, 40, 50, dan 60. Pemrograman disusun secara bertahap untuk menghindari terjadinya kesalahan penulisan formula semaksimal mungkin. Maka dari itu, dibutuhkannya angka pada samping kiri pemrograman untuk menghindari terjadinya kesalahan. Lalu proses perintah pada direct mode itu akan terjadi seperti ini. Direct mode akan langsung menghasilkan data karena data langsung diprogram oleh program. Lalu pada indirect mode itu kita harus uh,
mengakhirinya dengan kata "n", lalu run, dan akan mendapatkan hasil yang ingin diinginkan. Variabel numerik ketepatan tunggal, yaitu mewakili nilai berkisar dari 2,93873 kali 10 pangkat min 39 sampai dengan 1,701414 kali 1038. Itu dengan ketepatannya 7 digit, memori sebesar 4 byte, dan tidak mengandung karakter atau diakhiri karakter tanda seru. Contohnya seperti pada gambar, ketika mencari luas lingkaran ya, 22/7 sama dengan 20/3. Didapatkan hasil 3,14 dan juga 6,6. Lalu ada variabel numerik ketepatan ganda. Nah, ini nih nilainya yang berkisar lebih dari 2,938 sekian pangkat 10 min 39 sampai 1,7014 sekian. Kecepatannya itu lebih banyak, yaitu 17 digit dan hanya 16 digit yang tampil. Memorinya itu juga sedikit lebih besar, yaitu 8 byte, dan diakhiri karakter tanda pagar. Lalu pada variabel numerik bulat. Variabel numerik bulat mewakili nilai berkisar minus 32768 sampai 32767. Nilai yang mengandung pecahan akan dibulatkan dan memori dibutuhkan sebesar 2 byte dan diakhiri tanda persen. Ada variabel string. Variabel string itu untuk menyimpan nilai string dengan memori sebesar 3 byte dan diakhiri karakter dolar pada akhirnya. Contohnya seperti ini. Ada nama dolar sama dengan titik 2 Firdi Yoga titik 2, lalu kita bikin program baru, maaf, kita bikin arahan baru dengan menuliskan angka 20, lalu tulis print nama dolar, lalu run, dan akan keluar seperti ini. Variabel taatan. Variabel taatan itu berindeks deret susun array variabel lari. Variabel yang mewakili kumpulan sejumlah nilai. Dimensi dapat berupa dimensi 1 sampai 255 dan dapat mewakili nilai numerik ketepatan tunggal, ketepatan ganda, bulat maupun sering. Contoh kalau terdapat tataan nilai ujian atau siswa yang penulisan nilai ujiannya IJ atau seperti apa, yaitu urutan dari peserta, dan J untuk pelajaran. Contohnya seperti ini. Lalu penggolongan statement, ada assignment statement dan juga control statement. Assignment statement melakukan perhitungan dan menyimpan hasil dalam satu variabel atau memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada control statement, yaitu juga terminal statement, yaitu mengakhiri proses dari program. Jadi kita harus mengakhiri progres dari program tersebut. Ada go to statement. Nah, go to statement ini untuk apa ya, mengubah urutan eksekusi program ke baris tertentu. Lalu ada statement pengulangan, proses pengulangan program, dan penyelesaian kondisi dalam suatu proses program. Ini contoh key basic antara PC dan key basic yang digunakan di sebelah kiri merupakan operasi dari DOS. DOS itu untuk membuka program PC basic. Lalu ada PC Basic dan Key Basic. Apa yang membedakan? Kalau PC Basic itu tanpa menggunakan operasi DOS. DOS itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk memanggil Key Basic. Sedangkan Key Basic menggunakan sistem operasi DOS. Sorry. Harus menggunakan nomor baris di setiap statementnya pada PC Basic, sedangkan pada Key Basic dapat dijalankan tanpa menggunakan nomor baris. Mohon maaf, tadi saya sedikit terbalik. Kalau PC Basic itu tanpa DOS dan Key Basic menggunakan sistem operasi DOS. Lalu hasil pemrograman akan muncul di Windows yang sama. Sedangkan pada PC Basic, pada Key Basic hasil dari program akan muncul di Windows yang berbeda. Contoh penyelesaian pada PC dan juga Key Basic bisa dilihat bila kalau PC Basic itu berwarna hitam sedangkan Key Basic berwarna biru dengan statement juga yang berbeda. Di situ dapat let A sama dengan 5 dan let B sama dengan 6.
C sama dengan A tambah B dan di print sama dengan C. Lalu di N, kalau di run, itu akan muncul angka 11 pada PC Basic dan Key Basic akan muncul pada Windows yang baru. Akan Windows yang sama, mohon maaf. Perintah dasar ada file new untuk membuat file basic baru, ada file save untuk menyimpan file basicnya, ada run start untuk menjalankan program basic atau shift plus F5, ada run continue untuk melanjutkan eksekusi program basic, ada run restart untuk merestart ulang eksekusi program basic. Nah, ini bagaimana cara membuka Key Basic dengan Windows Box. Bisa dilihat tampilan awal Key Basic akan bertampil seperti ini, akan berwarna biru gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan perintah dasar yang terdapat pada Key Basic. Ya. Tadi ada CLS. CLS itu untuk eh, membersihkan layar. Jadi ketika kita tulis CLS, terus kita enter, lalu layar semua akan bersih. Jadi kita bisa memulai program yang baru. Lalu ada juga load untuk memanggil program yang sudah disimpan, terus ada new untuk memulai pemrograman baru, terus ada list untuk melakukan isi program pada PC Basic terutama, terus save tadi untuk menyimpan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.